Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya Lisha Putri Salsabila yang akan menemani kalian membahas tentang topik-topik menarik di jurusan Teknologi Pendidikan. Pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan tentang ragam kegiatan himpunan mahasiswa jurusan di kurikulum dan teknologi pendidikan. So, bagaimana pembahasan kita kali ini? Jangan kemana-mana, stay tune! Tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Anharu Wikotama. Selamat pagi Kak Anharu, selamat datang di TP Podcast. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang. Sebelum kita lanjut ngobrolnya nih Kak ya, gimana sih kabarnya hari ini? Sehat ya, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah sehat sehingga bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Terus gimana nih kegiatannya akhir-akhir ini? Apakah sibuk kuliah aja atau banyak kegiatan-kegiatan lain di luar jam kuliah? Untuk kegiatannya kan biasanya kuliah itu hari Senin sampai Kamis. Terus ada juga ada seminar proposal juga. Tapi kalau aku udah selesai sih. Terus iya, sempro ya? hari biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu kadang ada KKN juga. Karena sekarang KKN-nya 1 semester. Jadi diambil di waktu weekend. Terus juga itu ikut kompetisi di ASMI atau Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Wow. 2021 masih seleksi nasional, semoga bisa lolos. Amin, semoga bisa lolos. Terus ya Kak ya. Juga itu wirausaha yang di hasil PMW itu di barbershop dan salon buat sambian setelah nggak kuliah, nggak KKN gitu, jadi biar waktu luang tetap produktif. Oke, wah ternyata banyak sekali ya kegiatannya Kak Anharu, selain kuliah masih banyak lagi yang KKN, PMW, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang kita lihat teman-teman, kegiatannya Kak Anharu banyak sekali, dan Kak Anharu juga sebagai salah satu mahasiswa yang aktif di jurusan ya. Jadi kita nggak heran sih kalau kakak juga tahun lalu kemarin juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan di kurikulum dan teknologi pendidikan ya. Iya, kebetulan. Oke, ngomong-ngomong tentang ketua HMJ nih kak, bagaimana sih pendapat Kak Anharu sendiri sebagai mahasiswa yang pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan? Bagaimana pendapat kakak mengenai peran ketua HMJ dalam menyukseskan atau melaksanakan kegiatan program kerja yang sudah disusun secara maksimal? Oke, jadi peran dari ketua itu ibaratnya kalau di kapal itu sebagai nahkoda, jadi kemana arah dari kapal itu akan ke tempat tujuan dan cepat atau enggak itu kan sesuai dari pimpinan dari nahkoda. Sama halnya juga dengan ormawa di HMJ terutama. Ini untuk mensukseskan proker atau program kerja itu harus bisa menjadi peran sebagai mampu untuk memimpin anggota. Jadi kalau di HMJ tahun lalu sih ada 51 fungsionaris. Itu paling banyak di antara ormawa di FIP, paling banyak 51 di TP. Artinya harus juga bisa untuk mengelola atau manajemen fungsionaris sebanyak itu dengan tempat dari daerah masing-masing, dari rumah masing-masing, daerahnya berbeda, tentu harus menjadikan satu koordinasi yang bagus dalam menjalankan proker. Terus ada juga beberapa kebijakan dalam mensukseskan proker buat fungsionaris, jadi biar tertib sesuai dengan yang sudah diberikan di awal, seperti di job desk awal gitu. Terus dalam rapat juga ada beberapa kali rapat secara online kalau tahun lalu. Sekarang masih online ya? Iya, masih online. Terus
ada juga nih mengayomi dari anggota. Jadi ketika sudah mungkin Hamin 3, Hamin 2 hari H itu ada beberapa job desk yang belum terselesaikan, seperti misalkan e-sertif itu belum ada tanda tangannya dan surat-surat lainnya itu belum selesai. Itu tugas dari ketua HMC juga membackup biar nanti hari H itu bisa lancar gitu. Harus juga banyak komunikasi, lebih mengenal sama orang-orang fakultas juga, karena tidak luput dari hubungan sama orang fakultas setiap ada proker. Terus juga bekerjasama dengan BPH lain. Di BPH pun ada wakil ketua, ada juga sekretaris 12, bendahara 12 itu yang bakal bersinergi bersama untuk fungsionaris untuk program kerja HMC selama 1 tahun. Terus untuk persiapannya seperti yang tadi, rancangan program kerja dari hasil rapat kerja itu menghasilkan beberapa program kerja yang sudah ditetapkan, yang mana itu sudah terpilih, sudah bagus dari analisisnya, dari kebutuhannya itu sudah terpilih. Itu nanti ada penyusunan anggaran. Jadi kalau di tahun lalu sih dapatnya 10 juta tiap ormawa. Jadi harus pintar-pintar disusun ke beberapa proker, harus tepat sasaran biar nggak boros juga untuk penyerapan anggarannya dan bisa terserap semua. Karena kan juga pakai uang negara juga untuk pelaksanaan operasional dari proker. Terus ada juga timeline. Jadi timeline di sini harus tepat waktu. Misalkan di fakultas ada seleksi PKM tingkat fakultas, misalkan di bulan Oktober. Jadi sebelum bulan Oktober itu dari HMJ juga harus mendampingi mahasiswa jurusannya sendiri, mungkin ada workshop PKM dan lain sebagainya, itu biar ketika seleksi fakultas banyak yang lolos. Pun juga dengan kegiatan lain yang bisa dilanjutkan ke fakultas. Selain PKM ada juga yang namanya itu biasanya persefak, tapi kalau di jurusan itu persejur. Oh iya, Ya. tahu. Terus dari itu juga ketua MD nggak kerja sendiri, artinya ada juga bantuan dari pemilihan ketua pelaksana. Jadi juga harus tepat dalam memilih ketua pelaksana, itu menjadi partner bagaimana berjalannya program kerja yang diamanai satu proker. Terus juga dari ketupel itu membentuk kepanitiaan. Biasanya kalau panitia itu ada batasnya berapa persen dari total peserta, itu tiap tahun ada kok SOP-nya. Dan juga ada rapat proker, ini dipimpin sama ketua pelaksana. Jadi mungkin ada 3 kali atau 4 kali rapat proker, ini dipimpin sama ketua pelaksana. Terus pengajuan proposal, surat menyurat, pencairan dana, terus desain pamflet dan lain sebagainya, ini dicantumkan dalam job desk. Jadi itu masuk dalam setiap si, misalkan ada si acara, si humas, kesekret, terus dekdok dan media jaringan. Kalau online masih relevan sih, yang nggak relevan itu konsumsi dan perkap, yang mungkin teman-teman biasanya suka banget jadi si perkap, sekarang Iya, nggak jadi bisa. ada beberapa sih Iya. yang harus diganti atau dihilangkan Iya. ya, menyesuaikan keadaan di pandemi saat ini. Terus Kak. untuk prosedurnya itu biasanya dari fakultas itu ada SOP, jadi standar operasional prosedur dari fakultas itu dikasih tahu ketika upgrading di awal gitu. Jadi dari fakultas memberikan upgrading untuk SOP-nya pelaksanaan ormawa. Kalau dulu di pandemi COVID awal-awal pasti juga ada aturan baru yang harus ditaati tiap ormawa, seperti proposal. Misalkan dalam proposal yang proker online itu ada isinya apa aja, latar belakang dan lain sebagainya, itu berbeda dari offline. Kemudian untuk surat-surat juga berbeda, seperti surat undangan dan lain sebagainya. Terus pamflet dan lainnya itu juga berbeda
dari yang biasanya. Kalau pamflet kan biasanya misalkan ada proker konser gitu kan pasti biasanya disebar ke jurusan lain di apa Iya, di depan-depan jurusan lain di apa papan-papan itu. Sekarang nggak bisa, sekarang ya cuman IG, virtual aja ya Kak ya. WA, terus Twitter gitu mungkin atau medsos lainnya gitu yang bisa. Tentu juga berbeda. Terus juga sponsor juga di pandemi ini juga kadang-kadang susah sih, tapi untuk prosedurnya tetap pakai proposal sponsorship. Terus yang terakhir itu ada juga peserta. Ini biasanya prosedurnya memakai peserta yang misalkan ikut lomba itu biasanya kan daftar pakai fee, itu ada bukti transfer pembayaran registrasi terus mengisi di Google Form gitu. Ini ada apa namanya, Google Form juga suatu budaya baru ya, biasanya pakai itu apa namanya kwitansi juga ya, itu sekarang berbeda. Jadi lebih adaptasi ya kayak adaptasi Iya, ke lingkungan yang baru lagi, lebih hal-hal yang baru adaptasi. lagi. Oke, jadi tadi juga kita sudah membahas bahwa Kak Anharu tetap produktif mengikuti banyak kegiatan selama pandemi ini. Nah, kira-kira tipsnya dari Kak Anharu untuk kita-kita agar kita bisa tetap produktif di masa-masa pandemi ini. Oke, tips yang pertama ini tentunya teman-teman, ini menjadi catatan penting ya buat teman-teman semuanya yang mendengarkan ini. Yang pertama ini kuncinya adalah ini tidak mager. Biasanya kalau udah kuliah online bangunnya kadang siang dan malas buat ada tugas dan lain sebagainya, itu yang menjadi hambatan. Tapi aku rasa kalau di mahasiswa TP juga semuanya juga rajin-rajin. Terus Amin. juga konsisten. Jadi misalkan punya uh, mood baik, inisiatif baik untuk mengerjakan tugas, itu tetap konsisten sampai nanti, tetap konsisten rajin dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kalau di kuliah itu yang penting kalau ngerjain tugas jangan mepet deadline, atau biasanya Oh, itu itu lebih terkenalnya itu penyakitnya SKS, mahasiswa. sistem kebut semalam. Yang penting jangan mepet-mepet karena itu bikin apa ya, bikin serba buru-buru. Terus kalau dapat materi dari Zoom ataupun dari media lainnya itu juga jangan lupa untuk direview, jadi biar lebih paham. Karena nggak cukup sekali kita dapat materi dari bapak ibu dosen, tapi harus diulang-ulang juga biar lebih paham. Terus meskipun kuliah online tetap ikut terus ya, maksudnya jangan bolos, karena ya beda dari yang offline. Artinya kuliah online itu bisa kan di rumah ataupun di lagi perjalanan di kereta atau lain sebagainya, bisa di sambil kuliah juga, jadi lebih fleksibel. Terus juga aktif dalam kelas, aktif dalam artian itu bertanya di forum-forum kelas. Biasanya ketika habis presentasi dipersilakan untuk bertanya, itu diusahakan untuk aktif bertanya di perkuliahan. Terus selain kuliah ada juga ini terkait dengan kegiatan, bisa ikut webinar. Kan sekarang namanya webinar bukan lagi seminar. Ikut webinar karena di webinar itu banyak sekali narasumber yang bagus dan pengetahuan baru yang bisa didapatkan. Biasanya sih webinarnya kan itu ya, seminarnya itu pakai fee registrasi, tapi sekarang banyak yang gratis juga, jadi Iya, banyak memudahkan banget yang aksesibilitas. gratis. Terus ikut lomba juga, ikut latihan secara daring. Nah, ikut lomba ini juga disesuaikan dengan passion atau bakat dan minat setiap mahasiswa, jadi sesuai dengan potensinya. Jadi ketika lomba itu sesulit apapun yang dihadapi, tetap merasa senang dengan persiapan lombanya. Terus bisa juga ikut ormawa atau organisasi mahasiswa, ikut UKM tingkat univ, dan juga komunitas tingkat jurusan juga. Banyak sekali yang bisa dipilih untuk organisasinya.
sehingga banyak pilihan-pilihan yang bisa dicoba untuk mengembangkan potensi setiap mahasiswa. Tinggal dipilih mana yang paling bisa membuat berkembang. Terus ini yang terakhir ada juga kerja sampingan. Biasanya kalau mahasiswa TP juga banyak sekali yang meskipun kuliah juga nyambi kerja sampingan, entah itu freelance desain, kemudian video dan lain sebagainya, itu pasti banyak mahasiswa TP. Oke, jadi pandemi bukan alasan buat bermalas-malasan ya kayak karena banyak sekali platform-platform yang sudah menyediakan seperti webinar gratis seperti itu. Oke. Justru lebih memudahkan kalau pandemi ini. Kalau webinar tinggal buka laptop atau buka HP sudah bisa mendengarkan tanpa harus datang ke tempatnya seperti yang biasanya offline, pun juga gratis juga tuh. Jadi banyak inovasi baru yang bisa dijalankan di masa pandemi. Oke, seperti yang kita ketahui, kegiatan di jurusan teknologi pendidikan ini banyak sekali ya Kak ya. Nah, salah satunya adalah kegiatan penalaran. Nah, kira-kira kegiatan penalaran semacam apa yang biasa diadakan di lingkup TP sendiri? Nah, jadi bicara tentang penalaran, tentu tahun lalu juga banyak sekali bidang-bidang penalaran yang bisa diakses oleh mahasiswa TP. Itu ada juga yang namanya workshop PKM. Seperti yang sampaikan tadi, kalau workshop PKM itu juga nanti bakal nyambung ke seleksi PKM tingkat fakultas. Jadi pelaksanaannya sebelum PKM fakultas dilaksanakan seleksinya itu ada pendampingan workshop PKM, karena ini memang sepertinya jadi langganan tahunan dari program kerja MC. Pasti setiap tahun mayoritas ada workshop PKM karena ini sangat penting sekali buat mahasiswa. Tidak cuman mahasiswa baru saja, tapi mahasiswa yang lainnya juga turut ikut serta dalam seleksi PKM. Oh, berarti selain mahasiswa baru seperti mahasiswa semester 3 atau 4 masih bisa mengikuti kegiatan PKM ya Kak ya? Okay. Justru yang mahasiswa semester 3, semester 4 dan lainnya itu lebih matang, dalam artian dulu pas waktu semester 1 sudah pernah ikut di PKM, sekarang direvisi lagi, akhirnya diikutkan lagi, jadi lebih matang dan siap untuk ikut seleksi di fakultas maupun universitas. Soalnya masih banyak sekali mahasiswa yang berpikir bahwa PKM ini sepertinya wajib di semester awal-awal saja. Iya, jadi stigma wajib itu bukan menjadi tujuan dari workshop PKM dari MC, tapi semuanya itu turut serta, tidak hanya mahasiswa baru saja gitu. Oke. Terus jadi ada juga ini, selain PKM ini ada juga yang namanya PMB. Kalau PMB ini tingkat univ, jadi itu PMB itu program mahasiswa wirausaha. Itu di tahun lalu dinaungi oleh komunitas bidang KWU. Jadi HMC juga bekerja sama juga mengkoordinir untuk bidang penalaran di PMB, bidang wirausaha. Terus ada juga esai maupun KTI, LKTI itu lewat komunitas juga, jadi komunitas ilmiah itu ada subbidangnya namanya komunitas esai dan komunitas KTI. Ada juga komunitas debat, jadi di TP juga punya komunitas debat. Itu dalam satu rumpun bidang ilmiah. Terus jurnalistik, nah ini yang baru ini. Kalau jurnalistik itu tahun lalu membuat yang namanya tim humas jurusan. Jadi dari HMC mengusulkan ke pihak jurusan untuk membuat. Jadi jurnalistik ini termasuk salah satu komunitas yang ada di TP apa? Iya, di TP. Tim humas jurusan. Komunitas. Jadi tahun lalu dibikin tim humas jurusan, itu job desk-nya ada website dan Instagram. Jadi dibagi dua, ada yang bagian pegang website, ada yang pegang Instagram. Tujuannya untuk mengenalkan jurusan TP khususnya di Indonesia lebih terkenal di masyarakat gitu.
Jadi yang mengelola website dan Instagram Dari di jurusan mahasiswa. ini, dari mahasiswa ya Kak ya? Terus juga ada penalaran di olahraga juga meskipun masa pandemi. Tapi nampaknya kalau pandemi agak susah ya untuk bikin komunitas olahraga gitu, karena kan saling berjauhan, tidak bisa di kampus, dan mungkin fasilitasnya juga di sekitar rumah teman-teman itu juga nggak sepenuhnya lengkap, jadi tetap dibikin komunitas olahraga juga buat Oke. mahasiswa TP juga. Tetap dibikin komunitasnya, tapi katanya Kak Anharu nggak bisa berjalan secara maksimal. Iya Itu benar, terus antisipasinya gimana Kak? ada memang beberapa plan di komunitas itu, beberapa wadahnya, kemudian mana yang paling bisa dijalankan, misalkan pencinta alam itu kadang-kadang teman-teman ada juga yang menggerakkan di pencinta alam, kemudian ada, Meskipun di masa pandemi ini masih iya bisa berjalan. Oh, bisa, cuman tidak semuanya, cuman beberapa aja. Terus ada juga yang ini suara TP, ini di bidang podcast, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang jadi TP podcast. iya, Sekarang lebih alhamdulillah. bagus lagi pakai YouTube. Kalau dulu pakai ya cuman rekaman terus digabungin gitu. Jadi kalau sekarang sih lebih bagus sih untuk podcastnya. Itu kegiatan penalaran yang bisa diadakan di lingkup TP yang sesuai dengan bidang keilmuan jurusan juga. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, jadi banyak sekali ya kegiatan penalaran yang ada di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan ini. Oke, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebagai seorang ketua himpunan mahasiswa jurusan, bagaimana pendapat kakak tentang peran HMJ sendiri bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan ini? Oke, jadi bagaimana sih peran dari ketua HMJ untuk mahasiswa? Tentunya dulu itu sesuai juga dengan pas waktu kampanye, pasti juga memberikan visi misi juga buat bagaimana sih 1 tahun ke depan programnya untuk mahasiswa itu ada yang seperti kekeluargaan. Jadi dari tahun 2020 lalu itu dibikin yang namanya ketua angkatan. Jadi untuk angkatan 2020 itu ada yang namanya ketua angkatan, bukan PK atau ketua kelas saja, tapi ketua angkatan. Itu tujuannya untuk mensolidkan kekeluargaan antar kelas di angkatan 2020 biar jadi satu, karena memang di pandemi ini tentu juga susah buat saling kenal gitu di uh, kondisi online ini. Terus ada juga yang namanya program temu ramah. Jadi output dari ketua angkatan itu akhirnya bisa juga mengajak dari mahasiswa angkatan 19, 18, 17 dan lainnya untuk ikut di temu ramah. Nah, isi dari temu ramah itu sendiri termasuk membahas bagaimana tips-tips jadi mahasiswa akhir, misalkan di artikel dan lain sebagainya, dan saling mengakrabkan gitu. Jadi acaranya santai, tidak formal, pada intinya saling kenal satu sama lain gitu. Jadi nggak canggung ketika mungkin ini ada tugas yang kurang memahami, bisa langsung tanya ke kakak kelasnya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada rasa canggung gitu. Itu terkait dengan kekeluargaan. Temu Terus ramah sendiri iya, berarti dihadiri nggak hanya mahasiswa baru saja ya Kak, tapi sampai ke kakak tingkat yang iya, tingkat akhir juga ya. jadi semuanya dilibatkan. Jadi eh, kegiatan HMJ itu tidak difokuskan pada satu angkatan saja, terkhusus mahasiswa baru enggak, tapi semuanya diajak untuk ikut gitu. Oke, jadi selanjutnya ada yang namanya mendampingi terkait dengan prestasi. Jadi di HMJ ada juga beberapa program kerja yang mana itu linear dengan bidang prestasi seperti lomba poster, lomba video dan lain sebagainya. Ada juga melalui komunitas juga. Jadi lewat komunitas itu bisa mengembangkan
potensi dari setiap mahasiswa. Ada juga yang sebelum mengikuti lomba itu biasanya diberikan bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang ada di jurusan yang paling linear bidangnya, sehingga mahasiswa benar-benar siap untuk tampil dalam kompetisi. Kemudian ada juga advokasi UKT, yang mana dalam masa pandemi ini tentunya sektor ekonomi, terutama dari orang tua mahasiswa itu menjadi banyak sekali yang ekonominya pendapatannya menurun. Jadi itu perlu adanya keringanan UKT, kemudian pembebasan UKT ataupun penundaan UKT itu perlu dikawal oleh HMJ. Dan ada juga pendampingan beasiswa. Jadi banyak sekali program beasiswa yang ada di media sosial dari HMJ juga terus mengupdate informasi dan memberikan kepada mahasiswa. Dan apabila ada kebutuhan seperti permintaan surat-surat berkaitan dengan HMJ, jurusan dibantu dimintakan oleh HMJ. Dan yang terakhir ada fasilitas diskusi bersama jurusan. Jadi mungkin selama perkuliahan ada semacam keluh kesah dari mahasiswa, ada usulan dari mahasiswa. HMJ memberikan fasilitas berupa obrolan santai bersama jurusan untuk menyampaikan aspirasi atau keluh kesah secara positif sehingga bisa menghasilkan output untuk membangun mahasiswa lebih baik lagi, membangun jurusan lebih baik lagi. Seperti itu sih untuk peran HMJ untuk mahasiswa di jurusan. Baik, jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, ternyata peran himpunan mahasiswa jurusan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan ini sangatlah besar ya, bisa dibilang ya Kak ya. Ya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya nih Kak, kan tahun kemarin Kak Anharu melaksanakan kegiatan HMJ untuk yang pertama kalinya di era pandemi ya Kak ya, di masa-masa Iya, pandemi benar-benar. ya. Nah itu pastinya ada beberapa kendala dong ya, seperti kayak kita harus menyesuaikan di kegiatan pandemi kan kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu langsung, jadi pasti Nggak bisa. ada berbagai kendala kan. Kira-kira nih bisa diceritakan nggak Kak kendala-kendala yang dialami Kak Anharu sendiri selama berada di himpunan masa jurusan tahun kemarin? Iya. Jadi untuk kendala pasti juga banyak sekali karena berbeda dari sebelumnya proker offline dengan budaya kerja online tentunya menghasilkan kinerja-kinerja baru yang harus disesuaikan, fleksibel, adaptasi dan lain sebagainya. Untuk kendala ini yang paling nampak atau paling signifikan terkait dengan yang pertama keuangan. Jadi untuk keuangan dana dari fakultas itu berupa BUPTN atau PNBP biasanya namanya. Itu cairnya itu di akhir di sekitar bulan November setelah semua proker selesai. Artinya sebelum bulan November itu setiap ormawa harus punya dana talangan dulu. Tapi alhamdulillah untungnya dari MCTP punya talangan yang cukup untuk membackup semua proker yang dijalankan. Berbeda dari sebelumnya, karena sebelumnya itu biasanya cair dulu 80% di awal, 80%. Jadi bisa meringankan. Sekarang jadi tantangan baru lagi terkait dengan dana. Ada juga ini seminar. Biasanya kalau kita ikut seminar itu kan berbayar ya. Mungkin HTM-nya 10.000 sampai bahkan ada 50.000 juga. Sekarang di masa pandemi itu dari webinar itu tidak berbayar. Jadi untuk akomodasi fee pemateri dan lain sebagainya itu ditanggung oleh HMJ dari beberapa sumber pendapatan, entah itu BPTN, PNBP ataupun dari sponsorship yang bekerja sama gitu. Jadi lebih. Jadi memang dana ya kayak masalah Iya, dana yang itu paling krusial banget. kebanyakan ya. Iya. Jadi kalau memang dananya juga cukup, pasti juga prokernya juga bisa maksimal. Sekarang webinarnya gratis. Jadi memaksimalkan bagaimana bisa mendapatkan peserta banyak agar selain kegiatan dari AMJ juga bisa mengenalkan lebih banyak lagi ke masyarakat jurusan TP Unesa khususnya gitu. Jadi tujuannya nggak lagi output profit oriented gitu kalau ngadain webinar, tapi mengenalkan jurusan juga gitu. Terus ada lagi
dari internal fungsionaris gitu. Kalau lagi rapat, mungkin rapat proker ada beberapa yang memang tiba-tiba susah dihubungi, tiba-tiba mungkin internetnya atau Iya, kuotanya terkendala itu jaringan, kuota dan jaringan sebagainya ya Kak ya. itu kan setiap fungsionaris juga berbeda-beda kondisinya sesuai dengan wilayah masing-masing juga. Tapi itu tidak menjadi masalah banget sih karena memang ketika ada kendala dari fungsionaris juga cepat untuk memberikan konfirmasi apakah tidak bisa menghadiri rapat dan lain sebagainya. Karena memang dengan kondisi online juga menghabiskan kuota banyak juga. Terus yang terakhir ini yang perlu sangat adaptif sekali terkait dengan replanning proker. Jadi program kerja dulu itu di awal sudah merancang offline. Jadi rapat kerjanya sebelum pandemi. Sebelum bulan Maret pertengahan sudah rapat Jadi kerja. bisa termasuk sangat mendadak sekali ya. Iya, replanning proker. Persiapan yang Awalnya itu prokernya dilakukan. offline semuanya. Terus di bulan Juni itu jadi replanning lagi. Ada plan offline, ada plan online juga. Jadi 2 plan. Jadi istilahnya yang jadi panitia juga bingung harus bikin konsep 2. Akhirnya di bulan Juli diputuskan online semua. Jadi kalau online kan mungkin ada beberapa yang nggak relevan terus dihapus atau diganti dengan nama lain gitu. Itu harus cepet-cepet juga karena juga harus segera dikonfirmasi ke fakultas untuk mendapat pendanaan PNBP atau BOPTN. Gitu sih untuk kendalanya sih yang sekiranya paling signifikan menjadi kendala di proker online. Baik, jadi memang yang pertama tentang alokasi dananya juga sangat Iya benar. bermasalah ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, di dalam jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan ini kan banyak ya program-program yang direncanakan atau dilaksanakan. Nah, kira-kira peran himpunan mahasiswa sendiri itu dalam menyukseskan program yang akan dilaksanakan di jurusan itu bagaimana sih Kak? Iya. Jadi peran dari HMJ untuk program-program dari jurusan ini contohnya tahun lalu itu ada akreditasi. Alhamdulillah tahun lalu sudah naik akreditasi menjadi A. Nah, peran dari HMJ tentunya menyiapkan borang-borang atau data-data sebagai proses seleksi atau uji di akreditasi seperti data kegiatan HMJ, kemudian data prestasi mahasiswa dan lain sebagainya, termasuk juga untungnya dari HMJ sudah membentuk tim humas jurusan, jadi tidak perlu bingung lagi bagaimana mengisi website. Jadi udah tinggal kasih websitenya itu aja. Jadi dengan adanya termasuk tim humas jurusan itu bisa membantu data dari borang jurusan seperti itu. Pun juga ketika hari H juga ketika ada wawancara bersama mahasiswa dari perwakilan HMJ juga ikut serta dalam wawancara. Terus juga ada yang namanya Jabung Baru TP. Jadi setiap tahun juga ada webinar dari jurusan. Itu juga peran dari HMJ juga ikut serta, bisa menjadi panitia, pemateri. Jadi setiap tahun ada perbedaan dalam target atau tujuan, seperti kalau tahun sekarang itu Jabung Baru TP di setiap sekolah. Dan ada juga yang namanya target prestasi. Jadi tahun lalu itu dari HMJ diberikan kontrak kinerja prestasi minimal 5 ya. Jadi PMB minimal 5, terus prestasi nasional minimal 5. Alhamdulillahnya semuanya tuntas. PMB ada yang lolos dari TP itu tahun lalu 8 tim. Wow, lumayan banyak ya Kak ya berarti. Terus ada juga yang lomba nasional juga lebih dari 5 sih. Jadi totalnya itu kurang lebih 35 prestasi dari mahasiswa TP dalam 1 tahun. Itu tentu sebuah semangat untuk terus
berkontribusi untuk mahasiswa bisa menghasilkan banyak prestasi di TP selama tahun 2020. Terus ada juga tadi yang tim humas jurusan tadi itu memang baru terbentuk tahun 2020. Jadi semoga bisa lanjut sampai tahun-tahun berikutnya dan tetap produktif, baik itu Instagramnya, websitenya ataupun pengembangan lain seperti ini ada podcastnya juga. Itu sih, jadi menjadi tantangan juga untuk bisa diselesaikan. Oke, pertanyaan yang tadi itu menjadi pertanyaan penutup untuk sesi kita kali ini. Nah, sebelum kita menutup acara podcast hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Anharu kepada teman-teman yang berada di himpunan mahasiswa jurusan periode ini. Ya, pesan-pesan untuk fungsionaris baru tahun 2021, yang pertama tetap semangat ya, karena dengan semangat pasti juga akan terus menjaga kesehatan untuk bisa menjalankan proker online dan lain sebagainya. Terus juga tetap koordinasi online seperti tadi dalam kendala rapat, seperti kendala jaringan, kuota dan lain sebagainya, itu tetap terjaga koordinasinya agar ketika ada job disk di masing-masing kepanitiaan itu benar-benar terjalankan sesuai yang sudah dibagi oleh ketupel ataupun koorsi gitu. Kemudian ada juga inovasi proker yang semakin menarik. Jadi memang mungkin ketika periode sebelumnya sudah menjalankan proker dan ada beberapa yang mungkin kurang maksimal dan lain sebagainya, bisa diberikan inovasi proker baru. Agar apa? Agar nanti mahasiswa TP khususnya bisa semakin antusias untuk mengikuti proker tersebut. Jadi ada inovasi atau perbedaan proker, bukan hanya ganti nama tapi ada kegiatan baru yang bisa menarik minat dari mahasiswa TP sendiri. Kemudian tadi kendala terkait dengan uang. Jadi terkait dengan keuangan bisa dikelola sehemat mungkin biar tidak mengeluarkan biaya banyak sehingga bisa merata untuk semua proker yang bakal dijalankan, seperti itu. Nah, ini ada juga pesan terakhir buat penonton setia dari TP Podcast. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian di subscribe juga bagi yang belum subscribe, kemudian di share juga ke teman-teman, keluarga dan lain sebagainya agar channel ini bisa terus berkembang dan semakin sukses. Baik, terima kasih kepada Mas Anharu yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi di podcast Teknologi Pendidikan. Oke, sama-sama. Juga terima kasih kepada penonton, kepada Tapers yang menonton video ini. Jangan lupa tunggu video-video menarik kita selanjutnya hanya di TP Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.